darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. Sudah nyampe di wisata Pantai Tope Jawa, guys. Kita kerjain cewek-cewek yang dari Pangkep, karena saya dengar ada rombongan malam ini yang datang dari Pangkep. Jadi kita kerjain cewek-cewek yang ada di Pangkep, yang ada di Tope Jawa, guys. Nah, sebentar lagi kita masuk kerjain cewek-cewek yang dari Pangkep, karena malam ini banyak dari Pangkep yang nginap, guys. Oke, kita kerjain cewek-cewek yang ada di dalam, guys, di wisata Pantai Tope Jawa. Saya tutup dulu, baru kita masuk. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. Guys, saya sudah sampai di wisata Pantai Tope Jawa. Ada cewek-cewek yang dari Pangkep mau dikerjain. Kita hibur-hibur pengunjung-pengunjung yang ada di wisata Pantai Tope Jawa, guys. Tapi di mana tap saya? Oh, tap saya ada di mobil Mercy. Saya ngambil dulu. Nah, ini mana tapnya? Oke deh. Tapnya saya selalu simpan di sini di mobil Mercy biar aman, karena kemarin kita pakai ini mobil. Nah, kita tutup dulu. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghirau. Guys, cewek-cewek dia nginap di Villa Turki, jauh banget, guys. Nah, kita ada saya lihat di situ, guys. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dari mana, Dek? Pangkep. Oh, dari Pangkep.
Boleh nggak duduk sini? Silahkan. Oke, makasih. Darah muda, darahnya para remaja. Oh, jam udah berapa? Udah lama di sini? Cekin tadi siang Pak. Oh, tadi siang cekinnya ya. Dari mana? Dari Pangkep ya? Sendiri aja? Rombongan Pak. Rombongan. Berapa orang? Ada 200-an Pak. Alhamdulillah ada 200. Iya. Ngomong. Orang mana Pak? Oh, kalau aku orang Jakarta. Oh, Jakarta. Tapi aku udah sering juga ke sini. Setiap saya ke Makassar aku ke sini. Saya sering nginapnya juga. Saya juga nginap di sini Pak. Oh, iya. Berapa malam? 2 malam Pak. Oh, 2 malam. Berarti check out Minggu sore. hari Minggu sore ya? Iya. Dalam rangka apa ke sini? Liburan aja atau? Liburan Pak sama. Iya. Ini kan udah orang pada liburan. Karena hampir tahun baru kan. Saya rencana malam tahun baru saya nginap di sini. Rencana juga karena bagus di sini Pak. Oh gitu. Iya, karena rombongan ada ambil kamar, villa juga di belakang bagus. Iya. Katanya villa full semua. Iya, diambil sama rombongan. Oh, rombongan. Pak. Rombongan ya. Kali ini temannya semua ini. Oh, temannya semua ya. Iya. Saya mau nyanyi-nyanyi, boleh nggak? Iya, silahkan Pak. Iya, saya penyanyi, tapi penyanyi kamar mandi. Saya mau suka lagu apa? Ya, mau lagu apa? Lagu Inggris yang judulnya Kucu-kucu Hotahe. mau lagu India judulnya Air Tuba. Nggak nyambung ya. Kalau saya ya namanya penyanyi kamar mandi. Ya, saya coba ini karena apa namanya pemuda-pemuda itu darahnya masih mengalir dengan panas kan. Ya, ini kan cocok gagah semua ini. Ya, saya alhamdulillah beruntung malam ini ketemu dengan orang Pangkep cantik lagi. Ketemu orang Pangkep, orang cantik lagi. Saya coba lagu. Saya ada darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah walau salah tak peduli. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli. Darah muda.
remaja yang selalu merasa gagal, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. Biasanya para remaja berpikirlah sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan, para remaja waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagal, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. Bagaimana? Bagus, Pak. Alhamdulillah. Darah muda, darahnya para remaja. Bagaimana? Lanjut? Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol dulu, baru lanjut lagi. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagal, tak pernah mau mengalah. Ya, begitulah. Darah muda itu selalu merasa gagah dan tidak pernah mau mengalah, ya. Ya, itu apa? Itu yang dilarang Al-Quran. Kita muda, gagah, baru dia merasa gagah, tidak masalah. Gagah, cantik, yang penting tidak merasa. Jadi masa muda, masa yang berapi-api, maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Biar salah, dia tidak peduli karena merasa gagah, kan gitu. Padahal Al-Quran menjelaskan wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, aku akan kembalikan ke awal kejadiannya. Lunakkisu fil khalqi afala yaqilun, akan berkurang dan berkurang. Jadi hari ini kita memang cantik, gagah, tapi di satu saat ada yang namanya perubahan waktu dan pertukaran masa. Hari ini kita muda, di satu saat kita akan menjadi tua. Lunakkisu fil khalqi afala yaqilun, dikurangi dan dikurangi. Hari ini kita kuat, apakah kalau kita sudah menjelang hari-hari dewasa udah mulai berkurang, sampai masuk ke hari tua sudah mulai kulit mau keriput, ubam bertumbuh, mata berkabur. Hari ini memang semua orang yang melirik kita, tetapi di satu saat
barangkali kita senyum kepada orang, orang bakal lari. Kenapa? Karena gigi sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada yang harus kita sombongkan, tidak ada yang harus kita banggakan. Akan seperti yang dijelaskan Al-Quran surah Yasin, wa man nu'ammirhu lunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang Allah panjangkan umurnya akan dikembalikan ke awal kejadiannya, jadi pasti kita mati. Jadi kalau tadi lagunya darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, merasa cantik, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api. Jadi itu masa muda, masa ya panas-panasnya, darah mengalir dengan panas. Jadi kadang-kadang lupa daratan. Tetapi kalau walaupun kita muda, kalau kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan memberkahi kita, karena semuanya dari Allah. Kita ini sebenarnya asalnya kita dari mana? Al-Quran menjelaskan, falyandurul insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa taraib. Manusia, sesungguhnya manusia diciptakan dari air yang memancar di antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Jadi kita ini manusia semua diciptakan dari sumber dari tanah, karena kita apa yang dimakan orang tua kita itu sumber dari tanah semua. Apakah ia makan nasi, apa ya air, itu sumber dari tanah semua. Maka kita akan kembali kepada tanah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama namanya Nabi Adam. Hanya satu manusia yang Allah ciptakan, Nabi Adam. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri. Jadi Siti Hawa menurut sejarah 20 kali melahirkan. Setiap melahirkan kembar, laki-laki dengan perempuan. Jadi Siti Hawa punya anak 40, laki-laki 20, perempuan 20. Qabil dan Habil berbunuhan karena nikah silang. Qabil tidak mau nikah dengan pasangannya Habil. Kenapa? Karena ya begitu kan. Jadi kalau ada pertengkaran antara saudara, itu keturunan. Kenapa? Karena anak Nabi pertama, anaknya namanya Qabil dan Habil berbunuhan. Jadi Habil dibunuh sama Qabil. Anak ketiganya namanya Siks, itu keturunan itu Siks, anak ketiga dari Nabi Adam. Itu keturunannya mengalir ke Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh punya juga anak 4. Istri dan anaknya juga namanya Kanan tidak ikut dengan bapaknya, mati dalam keadaan kafir. Jadi Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim keturunan yang ke-10 dari Nabi Nuh. Nabi Ibrahim punya anak 2, punya istri 2. Nabi Ibrahim istri pertamanya namanya Sarah, istri kedua namanya Hajar. Anak pertamanya istri pertamanya punya anak namanya Ishak, itu namanya Sarah. Kalau anak istri keduanya namanya Hajar, anaknya namanya Ismail. Jadi istri pertamanya Nabi Ibrahim namanya Sarah, anaknya namanya Ishak. Ada anaknya Ishak, ada namanya Yakub, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12, termasuk
Benyamin, Nabi Yusuf, hanya satu. Nah, jadi Nabi Yakub dengan Nabi Daud keturunan ke-12 dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman punya anak namanya Zakaria, punya keturunan namanya Zakaria. Zakaria punya keturunan namanya Yahya. Yahya punya keturunan namanya Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa, yang disebut namanya Nabi Isa. Jadi kita ini semua seluruh dunia kurang lebih 6 miliar itu anak cucunya semua Adam. Karena memang kalau kita mengikuti Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk semua manusia, yang dijelaskan di surah Ali Imran ayat 138. Haza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Artinya inilah Al-Quran, satu keterangan kejelasan yang saya turunkan kepada semua manusia, yang bisa dijadikan petunjuk pelajaran kepada orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran bukan hanya orang Islam saja, tetapi semua manusia. Jadi kalau kita mau hidupnya tenang, mau hidupnya nyaman di dunia ini, ya dijelaskan di surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kau. Jadi orang yang selalu bersabar, dia itu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selalu bersabar. Ya, karena dijelaskan di surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kau. Wasabiru, kuatkan kesabaranmu. Warabitu, dan mengingat kematian. Ya, mengingat ini di dunia, dan akan kita menuju ke akhirat, akan kita menuju ke alam kubur, pasti akan kita mati. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kau mau menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau kita ini mau hidupnya tenang, mau bahagia dunia dan akhirat, kira-kira mau nggak bahagia? Mau bahagia dengan saya? Iya, semua manusia mau bahagia, ya. Setiap kita sholat dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Artinya ya Allah, berilah kami kebahagiaan di alam dunia ini, dan beri pula kebahagiaan di alam akhirat nanti. Jadi kita selalu ingin mendapat kebahagiaan. Jadi kalau sholat dibaca Rabbana atina, dibaca, ya. Artinya kan seperti itu. Jadi artinya kamu ingin bahagia dunia akhirat. Iya. Semoga Allah membahagiakan kita dunia akhirat. Mau nggak bahagia dengan saya dunia akhirat? Bercanda, ya. Ya. Jadi itulah. Intinya kesuksesan, apapun yang kita kerja, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, kuncinya adalah Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita sholat. Kalau tata cara sholat di dalam Al-Quran memang tidak ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil langsung Nabi kita Muhammad SAW naik bertemu di alam laut, alam ketuhanan. Nah, kalau kita di dunia ini banyak amal, dijaga sholat 5 waktunya, ditambah qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, di saat kita meninggal, roh ini sudah berpisah dengan tubuh, kita dipertemukan semua nabi-nabi yang terdahulu. Langit pertama kita ketemu Nabi Adam, langit kedua kita ketemu Nabi Isa dengan Nabi Yahya, langit ketiga kita ketemu Nabi Yusuf, langit keempat kita ketemu Nabi Idris,
Langit ke-5 kita ketemu Nabi Harun, langit ke-6 kita ketemu Nabi Musa, langit ke-7 kita ketemu Nabi Ibrahim. Sampai naik lagi di alam malakut, alam Sidratil Muntaha. Jadi kita nyaman kalau banyak amal di dunia ini yang kita bekal untuk dibawa ke akhirat. Kalau pada saat kita meninggal, roh sudah berpisah dengan jasad, dipertemukan semua nabi-nabi. Tetapi kalau kita banyak dosa, hanya satu saja nabi yang kita kenal, yang kita lihat. Namanya apa? Hanya satu saja malaikat yang kita lihat. Sedangkan kalau kita banyak amal, semua malaikat antri menunggu kedatangan roh kita di alam malakut sampai alam ketuhanan, alam laut. Tetapi kalau kita banyak dosa, cuma satu malaikat yang kita lihat, namanya malaikat Zabania, penjaga neraka. Itu yang melempar kita masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita jauh dari seperti itu ya. Kenapa? Karena harus mumpung kita masih hidup, diperbaiki akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbaiki akhlak kepada sesama manusia. Nah, ngomong-ngomong sebenarnya saya aku dari Jakarta ya. Iya, dari tadi saya bilang aku dari Jakarta ya. Iya. Sebenarnya orang bilang saya owner wisata Pantai Tope Jawa. Oh, ownernya di sini. Orang yang bilang saya memang yang bangun wisata Pantai Tope Jawa ini. Mulai 2017 sampai sekarang masih jalan pembangunan. Banyak wahana-wahana yang kita bangun di sini. Kolam besar di sini sudah 4. Ada lagi kolam 9 yang belakang ini yang menggigi pantai, 3 kolam, ada waterboomnya. Udah lihat kan? Iya. Udah pernah naik situ kan? Udah ya. Udah. Bagian kanan itu udah saya bikin lagi, panjang lebih 100 meter, lebar kurang lebih 30 meter. Yang di belakang Pak, Iya. yang agak lebih besar lagi Pak. Iya, kolamnya. itu 9 luncuran kan? Dihiasi dengan patung-patung singa keluar air situ. Iya, bagus. Seperti di Singapura. Ya. Jadi ya begitulah hidup. Kita saling membutuhkan. Orang bilang saya ownernya, tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa wisata Pantai Tope Jawa ini milik saya. Yang saya bisa bicarakan bahwa wisata Pantai Tope Jawa ini Allah yang menitip kepada kita semua. Kenapa buktinya? Sama-sama menikmati. Iya. Sama menikmati. Jadi kita ini merasa enak, nyaman karena banyak orang lain di sekeliling kita. Coba kalau kita sendiri aja di sini di Tope Jawa, enggak seru kan? Iya. Makanya Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia untuk bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Mudah-mudahan, siapa lagi namanya? Dewi Pak. Mudah-mudahan Dewi senang sama saya. Oke, kita kenalan dulu. Dewi ya. Dewi ya? Iya, Dewi. Kalau saya Anca. Oh, Tapi ada kepanjangannya. apa itu Pak? Aku cinta kamu. Sebenarnya itu ke Dewi ada juga itu, harus ada tambahannya lagi. Apa itu? Dewi sayang sama aku. Gitu. Bercanda ya. Jadi orang bilang itu saya owner wisata Pantai Tope Jawa. Di situ ada kamera. Oh. ada kamera situ. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita duduk bersama cewek cantik dari Pangkep. Namanya Dewi guys. Namanya Dewi, cantik lagi. Orangnya baik lagi. Saya memang udah punya istri, tapi kalau ada yang pengen jadi istri seperti Dewi, saya siap. Guys, bercanda ya, tapi kalau ada yang serius ya aku serius juga. Nah guys, orang bilang wisata Pantai Tope Jawa ini saya ownernya, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ini. Saya
membangun wisata Pantai Tope Jawa mulai 2017 sampai sekarang masih jalan pembangunan. Tapi saya tidak berani bahwa wisata Pantai Tope Jawa ini adalah milikku. Kalau owner, saya biasa bilang saya ownernya, tapi saya itu bahasa itu saya tidak tahu bahasa apa itu. Tapi wisata Pantai Tope Jawa ini saya tidak bisa mengatakan bahwa wisata Pantai Tope Jawa ini adalah milikku. Wisata Pantai Tope Jawa Allah yang menitip kepada kita semua, guys. Jadi titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa sombong karena harta, tidak bisa sombong karena ilmu, tidak bisa sombong karena pangkat, jabatan dan sebagainya. Karena semua sekedar titipan sebentar, guys. Jangan sombong karena harta, jangan sombong karena pangkat, jangan sombong karena jabatan, karena sekedar titipan. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afalakilum. Siapa yang Allah ciptakan di dunia ini akan dikembalikan ke awal kejadiannya, akan diuruk dengan tanah, ditimbun dengan tanah. Tidak ada harta yang dibawa masuk ke liang kubur, guys. Mobilmu yang mewah, istrimu yang cantik, rumahmu yang besar, mobilmu yang banyak, uangmu satu bank, tidak ada yang dibawa mati, guys, kecuali amal jariah. Memperbanyak amal, bersedekah, datang di wisata Pantai Tope Jawa termasuk juga bersedekah, guys. Kenapa? Penghasilan wisata Pantai Tope Jawa kita bagi-bagi kepada orang miskin, guys. Kita bagi-bagi kepada orang miskin. Saya merasa rugi kalau saya tidak keluarkan uang dalam 1 tahun 500 juta untuk bagi-bagi kepada saudara kita yang sedang kelaparan. Banyak di pelosok-pelosok desa yang pernah saya datangi, guys. Kalau mau lihat apa yang saya lakukan terhadap orang miskin, orang fakir, masyarakat, tonton, buka YouTube, kita sama-sama. Yeah. Guys, buka YouTube, ketik Gembel Wisata Pantai Tope Jawa. Gembel Wisata Pantai Tope Jawa. Muncul semua di situ wahana-wahana perbuatan-perbuatan saya, bagaimana saya terhadap orang miskin dengan masyarakat. Mau lihat saya di wisata Pantai Tope Jawa, mau lihat saya di luar negeri, tonton terus. Instagramnya TOPEJA, Topeja. Ketik Topeja, muncul di Instagram wahana-wahana yang ada di wisata Pantai Tope Jawa. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama Dewi menunggu untuk kedatanganku. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Bukankah engkau telah berjanji kita